Laili adalah seorang wanita muda yang tengah mengandung anak pertamanya. Kehidupannya yang sederhana di desa terpencil Kampung Sawarna membuatnya merasa dekat dengan alam dan orang-orang di sekitarnya. Dengan latar belakang keluarga yang tidak terlalu terikat pada adat istiadat, Laili tumbuh menjadi sosok yang lebih cenderung mempercayai logika dan modernitas. Meski begitu, ia selalu merasa nyaman dengan kehidupan desa yang damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Bagas, suaminya yang sederhana namun penuh perhatian, bekerja sebagai petani di ladang milik orang tuanya. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah kayu yang berada di tengah kebun pisang. Kabar kehamilan Laili disambut dengan sukacita oleh keluarga mereka. Ini adalah kehamilan pertama Laili. Dan meskipun usia kehamilannya sudah memasuki bulan ke-7, Laili merasa bahwa dia cukup sehat dan aktif. Sejak awal kehamilannya, Bagas selalu mengingatkan Laili untuk berhati-hati dengan pamali atau pantangan yang berlaku di desa mereka. Adat istiadat di Kampung Sawarna sangat dijunjung tinggi, terutama bagi wanita yang sedang hamil. Laili sering mendengarkan pesan-pesan itu dengan santai dan terkadang menertawakan Bagas yang terlalu khawatir. Di dalam hati, Laili merasa bahwa banyak dari pantangan tersebut adalah hal yang berlebihan. Bagas, meski sering merasa kesal dengan ketidakpercayaan Laili terhadap mitos, tetap sabar mengingatkan istrinya. Ada beberapa pantangan yang paling terkenal di desa mereka, seperti larangan keluar rumah setelah maghrib, tidak menjahit pakaian di malam hari, dan tidak memanjat pohon. Namun, pantangan yang paling sering diingatkan Bagas kepada Laili adalah larangan memotong rambut selama kehamilan. Menurut orang-orang tua di desa, memotong rambut saat hamil bisa membuka jalan bagi makhluk halus untuk masuk ke dunia manusia, dan itu akan berbahaya bagi ibu serta janin yang sedang dikandung. Suatu sore yang cerah, Laili merasa rambutnya sudah terlalu panjang dan mengganggu. Ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, menatap rambut hitam legamnya yang tergerai panjang hingga melewati bahu. Ia merasa tidak nyaman dengan rambut panjang yang selalu mengganggu saat ia beraktivitas. Ini sudah terlalu panjang. Kalau terus begini nanti bisa membuat aku tambah sesak, pikir Laili. Tak peduli dengan pamali yang sering disebutkan oleh Bagas, Laili memutuskan untuk memotong rambutnya sendiri. Dengan gunting yang ia ambil dari meja rias, ia mulai memangkas ujung rambutnya dengan hati-hati. Bagas yang sedang bekerja di ladang tidak tahu apa yang sedang Laili lakukan. Ia merasa nyaman dan lega setelah memotong rambut, seakan-akan itu adalah keputusan yang tepat. Akan lebih segar, kata Laili dalam hati. Namun, tanpa ia sadari, keputusan itu akan mengubah segalanya. Di desa itu, pamali bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Ada hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia, dan kekuatan alam gaib yang ada di sekitarnya selalu mengawasi setiap langkah. Malam itu, Laili tidur dengan tenang setelah memotong rambutnya. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Angin malam yang seharusnya sejuk terasa begitu dingin dan menusuk. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip, seakan ada yang mengganggunya. Laili terbangun di tengah malam, merasakan kegelisahan yang mendalam. Ia mencoba untuk tidur kembali, namun semakin lama semakin tidak nyaman. Perasaannya menjadi semakin cemas. Ia mendengar suara seperti langkah kaki berat dari luar rumah, diikuti oleh suara wanita yang tertawa lirih. Laili mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin yang tertiup melalui sela-sela dinding kayu. Namun, tawa itu semakin keras dan jelas terdengar, membuat Laili merinding. Ia berusaha untuk tidak panik, tapi suasana malam itu terasa sangat berbeda. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak wajar. Suara tawa itu seolah-olah semakin mendekat, lalu berhenti tepat di depan kamarnya. Laili merinding ketakutan.
Ia berusaha menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam, namun perasaan takutnya semakin menguasai. Suara tangisan bayi mulai terdengar, datang entah dari mana. Padahal, rumah itu hanya berdua dengan Bagas, dan mereka belum memiliki bayi. Laili bergegas keluar dari kamar, berjalan perlahan menuju dapur, tempat suara itu terdengar. Saat ia membuka pintu dapur, ia terkejut melihat lampu yang berkedip-kedip, seakan ada yang bermain-main dengan saklar. Suara tangisan itu berubah menjadi tawa yang semakin tajam dan menyeramkan. Laili menutup pintu dapur dengan cepat dan berlari kembali ke kamar. Dalam kebingungannya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung lorong, tinggi dan gelap, dengan wajah yang samar. Bayangan itu seperti menatapnya dengan tajam, membuat Laili terdiam sejenak karena ketakutan yang luar biasa. Semua yang terjadi malam itu terasa sangat nyata, namun sulit untuk dijelaskan. Rasa takut Laili semakin mendalam, namun ia tetap berusaha untuk berpikir rasional. Akhirnya, ia memutuskan untuk membangunkan Bagas, berharap ia bisa merasa tenang dengan adanya suaminya di sampingnya. Ketika Laili membangunkan Bagas, suaminya tampak sedikit kebingungan. Bagas baru saja tertidur lelap setelah seharian bekerja di ladang, dan pada awalnya ia mengira Laili hanya terbangun karena mimpi buruk. "Apa kamu hanya mimpi, Laili? Semua itu pasti hanya imajinasimu saja," kata Bagas dengan nada lembut, mencoba menenangkan istrinya. Namun, melihat wajah Laili yang pucat dan tubuhnya gemetar, Bagas mulai merasa ada yang tidak beres. Laili menceritakan semua yang ia alami, suara tangisan bayi, tawa aneh, hingga bayangan tinggi yang muncul di ujung lorong. Bagas mencoba untuk menghibur, namun rasa takut di hati Laili sulit untuk dibendung. "Kita tidur saja, semua akan baik-baik saja," katanya, meski ia sendiri merasa tidak enak hati. Bagas lalu memeluk Laili erat-erat, berharap agar kehadirannya bisa mengusir rasa takut istrinya. Tetapi, saat ia menutup matanya, perasaan aneh yang sama ikut menyelimutinya. Suasana rumah terasa semakin gelap, meski lampu kamar tetap menyala. Malam itu, tidur mereka terganggu oleh suara aneh yang terus terdengar. Seperti langkah kaki yang berat, suara benda bergerak, dan bisikan yang tidak jelas. Laili terbangun lagi, kali ini lebih ketakutan dari sebelumnya. Ia mendengar suara langkah kaki itu semakin mendekat. Rasa takut yang semula bisa ia abaikan, kini menjadi nyata dan begitu mencekam. Bagas yang terbangun pun merasa kaget dan langsung membuka pintu kamar, berharap bisa mencari tahu dari mana suara itu berasal. Namun, tidak ada seorang pun di luar kamar. Keheningan menyelimuti rumah itu, namun dalam keheningan itu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Laili merasakan sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya, seolah ada tangan tak kasat mata yang meraba tubuhnya. Ia menoleh, dan seketika tubuhnya membeku melihat bayangan wanita berpakaian putih, berdiri di ujung tempat tidur mereka, dengan rambut panjang terurai menutupi wajah. Bayangan itu hanya diam, seperti menunggu sesuatu. Dalam ketakutan yang mencekam, Laili mencoba mengguncang Bagas yang masih bingung dengan apa yang baru saja ia lihat. "Mas, ada sesuatu yang mengerikan di sini." "Lihat itu," serunya dengan suara gemetar. Bagas yang merasa cemas akhirnya melihat ke arah yang ditunjuk Laili. Namun, seperti yang sudah terjadi sebelumnya, tak ada apa-apa di sana. Ia hanya melihat kekosongan yang biasa, namun Laili sangat yakin ada sesuatu yang tidak beres. "Laili, kamu pasti terlalu lelah. Cobalah untuk tidur," kata Bagas, namun ia sendiri merasa tidak tenang. Setiap suara yang datang dari luar kamar, setiap kedipan lampu,
dan setiap bayangan yang melintas membuatnya semakin ragu. Bagas mencoba menenangkan diri, namun perasaan aneh yang sama melingkupi mereka berdua. Rumah itu, yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman, kini terasa begitu menakutkan. Di tengah ketegangan itu, Laili mulai merasa mual dan pusing. Perasaan yang aneh ini sangat berbeda dengan gejala kehamilannya sebelumnya. Dulu, ia tidak pernah merasa seburuk ini. Tidak ada sakit kepala atau pusing yang datang begitu tiba-tiba. Tubuhnya terasa sangat berat, dan ia merasa ada sesuatu yang salah, bukan hanya dengan dirinya, tetapi juga dengan apa yang ada di rumah itu. Saat ia mencoba berdiri, dunia terasa berputar, dan tubuhnya hampir ambruk. Bagas segera menangkapnya dan membantunya duduk kembali di tempat tidur. "Apa kamu merasa baik-baik saja, Laili?" tanya Bagas cemas, namun Laili hanya bisa menggelengkan kepala. Sesaat kemudian, suara tangisan bayi itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya, berasal dari arah dapur. Tidak mungkin ada bayi di rumah itu selain anak mereka yang masih dalam kandungan. Tangisan itu seperti memanggil Laili, dan rasa takut semakin mendalam. "Ada apa ini, Mas?" Mengapa suara itu terus datang? Laili hampir menangis, merasa putus asa. Bagas mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan kejadian ini. Ia mendengar suara tangisan bayi itu juga, dan meski ia berusaha untuk mengabaikannya, perasaan cemas mulai menyelimuti hatinya. Ia merasa sangat khawatir, namun tidak tahu harus berbuat apa. "Laili, aku akan periksa," kata Bagas dengan suara yang penuh keraguan. Ia berjalan pelan-pelan ke arah dapur, meski hatinya berdebar kencang. Di dalam hatinya, ia berdoa agar semuanya hanya ilusi belaka, namun setiap langkah yang ia ambil semakin membuat perasaan aneh itu membesar. Ketika sampai di pintu dapur, ia terkejut melihat lampu dapur yang berkedip-kedip dengan sendirinya. Suara tangisan bayi yang begitu nyata itu berhenti sejenak, dan yang menggantinya adalah suara tawa yang semakin lama semakin menakutkan. Tawa itu seperti berasal dari tempat yang jauh, namun semakin mendekat. Bagas merasa tubuhnya membeku. Dalam sekejap, tawa itu berubah menjadi jeritan panjang yang memekakkan telinga, seakan datang dari jauh di dalam gelap. Bagas tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Rasa takut yang selama ini ia hindari kini datang dengan begitu nyata. Bagas berlari kembali ke kamar dengan napas terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Ia menutup pintu kamar dengan cepat dan mengguncang Laili yang masih terbaring lemah di tempat tidur. "Laili, ada yang tidak beres di rumah ini," katanya dengan suara gemetar. Laili hanya bisa menangis, takut akan apa yang baru saja mereka alami. "Mas, aku merasa ada yang aneh, seperti ada yang mengikuti kita, atau menginginkan sesuatu dari kita," ujarnya dengan suara tertahan, mencoba menenangkan dirinya. Bagas duduk di samping Laili, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Namun, meskipun ia mencoba berpikir rasional, perasaan tidak nyaman yang menyelimutinya semakin berat. Setiap sudut rumah terasa seperti menanti sesuatu yang buruk akan terjadi. "Kita harus mencari tahu siapa yang bisa membantu kita, Laili," kata Bagas. Suasana semakin mencekam, dan meskipun ia berusaha tenang, ketakutan yang ia rasakan mulai menguasai dirinya. Ketika malam semakin larut, gangguan itu justru semakin menjadi-jadi. Perabotan di ruang tamu mulai bergerak sendiri, kursi-kursi kayu bergeser tanpa ada yang menyentuhnya, dan suara pintu yang terbuka dengan sendirinya terdengar dari berbagai penjuru rumah. Laili merasa seakan-akan ia tidak bisa bernapas dengan normal. Suasana ini sangat berbeda dari apa yang mereka kenal selama ini. Tiba-tiba, suara jeritan yang sangat keras terdengar di luar rumah,
seolah datang dari kejauhan namun semakin mendekat. Laili merinding, merasa seperti ada sesuatu yang menatapnya dari kegelapan. Bagas yang mendengar jeritan itu segera bangkit, matanya mencari-cari sumber suara tersebut. Namun, yang ia temui hanyalah hening yang sangat mencekam. Keheningan yang tidak wajar. Laili memegang perutnya yang semakin terasa sakit, seakan ada sesuatu yang mengganggu janinnya. Bagas, ada yang tidak beres, aku merasa anak ini terancam, kata Laili sambil menangis. Bagas menggenggam tangan istrinya, tapi hatinya penuh kecemasan yang luar biasa. Kita harus segera mencari bantuan, jawabnya dengan suara serak. Dengan penuh rasa takut, Bagas memutuskan untuk meminta bantuan Pak Ustadz, seorang pemuka agama yang dikenal di kampung mereka. Pak Ustadz adalah orang yang sangat dihormati dan diyakini memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Ia datang dengan membawa kitab-kitab suci dan minyak wangi yang digunakan untuk ruqyah. Saat Pak Ustadz masuk ke rumah mereka, ia langsung merasakan ada energi negatif yang sangat kuat di dalamnya. Ia melihat sekeliling dengan tatapan serius, merenung sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan lembut, "Ada yang tidak beres di sini. Sesuatu yang tidak tampak sedang mengintai kalian." Bagas dan Laili merasa sangat cemas, tapi mereka juga berharap Pak Ustadz bisa membantu mereka keluar dari teror ini. Pak Ustadz memulai pembacaan doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Namun meskipun suara lantunan doa terdengar dalam kesunyian malam, gangguan itu tak kunjung berhenti. Bahkan, suasana rumah semakin terasa berat, seakan-akan semakin banyak makhluk yang mengintai dari kegelapan. Tak lama setelah Pak Ustadz mulai membaca doa, Laili merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, seperti ada sesuatu yang bergerak atau menekan dari dalam. Ia terbatuk-batuk dan meringis kesakitan. Bagas yang melihat keadaan Laili mulai panik, namun Pak Ustadz tetap tenang dan melanjutkan bacaannya. "Bersabarlah. Ini adalah ujian. Makhluk itu mencoba mengganggu kalian, terutama janin dalam kandunganmu," kata Pak Ustadz dengan tegas, tapi suara lembutnya penuh pengharapan. Laili merasakan sesuatu yang sangat aneh, seolah ada kekuatan yang mencoba merenggut bayinya. Ia merasa seakan ada tangan dingin yang merambat di tubuhnya. Tangisan bayi yang tidak tampak semakin terdengar jelas, seakan berasal dari dalam perutnya. "Anakku, tolong jangan ganggu anakku," Laili berteriak dalam kesakitan. Suasana rumah semakin kacau, dan Pak Ustadz semakin keras melantunkan doa-doa untuk mengusir makhluk halus yang tampaknya ingin mengambil nyawa mereka. Namun, meskipun upaya itu sudah dilakukan, gangguan itu semakin meningkat, dan Laili merasa kekuatan jahat semakin mendekat. Tiba-tiba, suara jeritan yang sangat keras dan menakutkan terdengar dari luar rumah, hampir memekakkan telinga. Laili merasa seluruh tubuhnya kaku, dan ia hampir tidak bisa bergerak. Suara jeritan itu semakin mendekat, seolah datang dari dalam kegelapan yang sangat dalam. Pak Ustadz terdiam sejenak, dan wajahnya tampak semakin serius. "Kuntilanak," gumamnya pelan. "Dia datang untuk mengambil anakmu, Laili. Makhluk itu merasa dilanggar karena kamu memotong rambutmu saat hamil. Itu adalah pantangan besar yang harus dihormati." Laili yang mendengar penjelasan itu semakin terperangah. Bagas pun merasa bingung dan khawatir, tak tahu apa yang harus dilakukan. Pak Ustadz melanjutkan pembacaan doa dengan sangat khusyuk. Suaranya semakin lantang seiring dengan semakin dekatnya suara jeritan itu. Rumah mereka terasa semakin dipenuhi dengan aura gelap yang menakutkan, dan sepertinya makhluk halus itu tidak akan pergi tanpa memberikan ujian yang sangat berat. Ketika suara jeritan itu semakin memekakkan telinga, seluruh tubuh Laili gemetar. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang hendak mengambil anaknya dari dalam kandungannya.
Pak Ustadz, yang masih terus membaca doa, kini tampak berusaha menguatkan Laili dan Bagas. "Kalian harus kuat, Allah selalu bersama orang yang berusaha dengan tulus," kata Pak Ustadz sambil memegang dada Laili. Namun, meskipun doa-doa itu terdengar keras dan penuh keyakinan, gangguan itu justru semakin menjadi. Tiba-tiba, rumah itu dipenuhi dengan angin yang datang entah dari mana, menerpa pintu dan jendela hingga berderak-derak. Suasana semakin mencekam dan ketegangan di antara mereka semakin tinggi. Laili merasa terperangkap, seakan ruang-ruang rumah itu mengepung mereka. Matanya mulai berputar, tubuhnya terasa sangat lemah, dan rasa sakit di perutnya semakin menjadi. Ia merasakan seolah ada makhluk yang mencoba masuk ke dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Suara tawa kembali terdengar, lebih keras dan lebih menakutkan. Bagas menoleh ke arah suara itu, namun ia tidak bisa melihat apapun. Angin dingin bertiup kencang, membuat seluruh tubuhnya menggigil. Ia berusaha menenangkan Laili yang semakin meringis kesakitan. "Laili, bertahanlah. Jangan menyerah," seru Bagas. Namun, tubuh Laili semakin lemas, seolah-olah ada kekuatan yang menguras tenaganya. Tanpa diduga, bayangan sosok wanita dengan pakaian putih muncul di depan pintu kamar, wajahnya tertutup rambut panjang. Bayangan itu perlahan berjalan mendekat dengan langkah yang berat dan pelan. Tawa yang mengerikan terdengar semakin jelas. Pak Ustadz yang menyadari adanya sosok itu langsung berdiri dan memanggil sesuatu dari dalam hatinya. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pergi. Kalian tidak punya hak di sini," teriak Pak Ustadz dengan penuh kekuatan, melantunkan doa perlindungan. Tetapi makhluk itu tetap mendekat, seolah tak terpengaruh oleh doa-doa itu. Makhluk itu semakin mendekat, dan kini wajahnya perlahan terlihat, sebuah wajah yang pucat dan menyeramkan, dengan mata yang tampak kosong dan kosong. Laili merasa ketakutan yang luar biasa. Itu dia," Laili berbisik, matanya terbelalak. "Ini semua salahku, aku yang melanggar pantangan itu." Bagas menggenggam tangan Laili dengan erat, berusaha memberi kekuatan, meskipun hatinya juga dipenuhi rasa takut. Pak Ustadz melihat sosok itu dengan tatapan tegas. "Kuntilanak, pergi dari sini," teriak Pak Ustadz, kali ini lebih keras. Namun, makhluk itu justru tertawa semakin keras, seolah mengejek usaha mereka. "Kalian pikir bisa mengusirku dengan doa? Aku akan mengambil nyawa kalian semua," jerit sosok itu dengan suara yang mengerikan. Tanpa memberi waktu untuk melawan, makhluk itu tiba-tiba melompat menuju Laili, dan tubuh Laili terasa seperti dirangkul oleh tangan dingin yang tak terlihat. Laili merasakan tubuhnya menjadi semakin lemas dan dingin, seakan-akan jiwa dan raganya terkikis oleh makhluk itu. Bayangan yang mengerikan itu semakin jelas, hampir menutupi pandangannya. Rasa sakit yang dialaminya tak bisa lagi ia tahan. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar semakin keras, dan Laili merasakan perutnya berdenyut hebat. "Anakku! Jangan ganggu anakku!" Laili berteriak sambil menangis. Namun, makhluk itu hanya tersenyum jahat dan mendekati perutnya dengan tangan-tangan yang dingin. "Anakmu tidak akan selamat karena kau telah melanggar aturan," kata makhluk itu dengan suara seram. Pada saat itu, Pak Ustadz bergegas melangkah maju dan dengan cepat meletakkan tangan di atas kepala Laili. Dengan suara penuh kekuatan, ia kembali membaca doa perlindungan dengan sangat keras. Dalam sekejap, energi di sekeliling mereka mulai berubah. Angin yang kencang mereda, dan suara tangisan bayi itu mulai menghilang. Tiba-tiba, makhluk itu terhenti, seolah kekuatan yang dimiliki Pak Ustadz menahan setiap langkahnya.
Dengan penuh keberanian, Pak Ustadz kembali mengucapkan ayat-ayat suci dengan suara yang semakin lantang. "Wahai makhluk yang terkutuk, pergilah dari sini. Tidak ada tempat bagi kalian di sini," teriak Pak Ustadz dengan penuh keyakinan. Dalam sekejap, sosok itu berteriak dan menghilang, seolah ditelan oleh kegelapan malam. Suasana menjadi sunyi sejenak. Laili terjatuh lemah di pelukan Bagas, dan meskipun ia masih merasa sangat ketakutan, rasa sakit yang ia alami mulai menghilang. Pak Ustadz mengangkat tangannya dan mulai membaca doa penutup, memastikan bahwa rumah mereka benar-benar bebas dari gangguan tersebut. "Alhamdulillah, semuanya sudah selesai," katanya dengan suara lega. Laili menangis dalam pelukan Bagas, merasa sangat bersyukur bahwa mereka selamat, meskipun teror itu meninggalkan luka yang mendalam di hati mereka. "Terima kasih, Pak Ustadz," ucap Bagas dengan rasa terima kasih yang mendalam. Namun, meskipun teror itu telah berlalu, rasa takut dan penyesalan dalam diri Laili masih menghantuinya, mengingatkan pada sebuah pelajaran berharga bahwa ada beberapa pantangan yang memang tidak bisa dianggap remeh. Meskipun teror itu telah berakhir, Laili merasa hatinya masih tidak tenang. Kejadian malam itu begitu mengerikan, dan kenangan tentang makhluk yang ingin mengambil anaknya terus menghantui pikirannya. Sejak malam itu, ia selalu merasa cemas dan waspada, meskipun rumah mereka kembali terasa sepi dan tenang. "Mas, apakah kita benar-benar aman sekarang?" tanya Laili dengan suara pelan, matanya masih menyimpan ketakutan yang mendalam. Bagas menggenggam tangan Laili erat-erat, mencoba memberi kekuatan. "Kita akan selalu berhati-hati, Laili. Kita harus ingat bahwa kita telah melewati ujian berat ini dan sekarang kita bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik," jawab Bagas dengan keyakinan, meskipun hatinya sendiri masih diliputi rasa takut. Pak Ustadz yang masih berada di sana memberi pesan penting sebelum pergi. "Ingatlah untuk selalu menjaga diri dan mengikuti aturan yang ada. Jangan pernah meremehkan pantangan, terutama yang berkaitan dengan kehamilan. Allah selalu memberi petunjuk, tapi kita harus mengikutinya dengan penuh kesadaran." Setelah kejadian itu, Laili dan Bagas memutuskan untuk lebih berhati-hati dan menjaga diri mereka dengan lebih baik. Mereka merasa sangat bersyukur bahwa mereka selamat, tetapi kesadaran akan pelanggaran pantangan yang dilakukan oleh Laili terus membayang. Kehamilan Laili akhirnya berjalan dengan lancar, dan meskipun ketakutan itu masih ada di dalam diri Laili, ia belajar untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta perlindungannya setiap hari. Setiap malam, Bagas akan membacakan doa-doa perlindungan untuk mereka berdua, terutama untuk janin yang semakin berkembang. "Aku tidak ingin kejadian seperti itu terulang lagi, Mas," kata Laili dengan serius. "Aku akan selalu berusaha menjaga diri dan janin ini dengan lebih baik." Bagas mengangguk dan memeluk Laili dengan penuh kasih. Mereka berdua merasa lebih kuat, karena meskipun malam itu sangat menakutkan, mereka tahu bahwa Tuhan telah memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Waktu terus berlalu, dan meskipun Laili merasa ketakutan itu perlahan memudar, ia tidak bisa melupakan pengalaman yang telah mereka alami. Pada suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Laili duduk di beranda rumah mereka sambil memandangi langit yang luas. Suasana malam itu begitu tenang, namun perasaan cemas masih menggelayuti hatinya. "Mas, apa kita sudah benar-benar aman?" tanya Laili, tatapannya kosong. Bagas yang baru saja pulang dari ladang mendekat dan duduk di sampingnya. "Kita sudah aman, Laili. Jangan biarkan rasa takut itu menguasai kita," jawab Bagas dengan lembut, mencoba menenangkan istrinya. "Tapi ingat, kita harus selalu waspada dan menjaga diri kita, serta menjaga anak ini. Jangan lupakan apa yang sudah terjadi." Laili mengangguk,
Dan meskipun ketakutan itu masih ada, ia merasa sedikit lebih tenang dengan dukungan Bagas. Beberapa minggu kemudian, Laili melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Bayi itu tampak sempurna, dan mereka memberi nama anak mereka Aisyah. Kehadiran Aisyah membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi Laili dan Bagas. Mereka merasa sangat bersyukur dan berjanji untuk selalu melindungi anak mereka dari segala hal buruk. Namun, meskipun kebahagiaan itu mengisi hati mereka, rasa takut yang pernah mereka alami tetap menjadi kenangan yang tak akan pernah hilang. Laili selalu mengingat peringatan yang diberikan oleh Pak Ustadz tentang pentingnya menjaga pantangan dan aturan yang ada. Aku akan selalu menjaga anak kita, Mas. Aku tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga itu, kata Laili dengan tekad. Bagas hanya tersenyum dan mengangguk, merasa bangga dengan kekuatan dan ketabahan istrinya. Kehidupan mereka kembali normal. Meskipun bayangan kejadian mengerikan itu selalu ada di dalam pikiran Laili. Ia belajar untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan berusaha menjalani hidup dengan penuh kehati-hatian. Ketakutan yang dulu menguasai dirinya kini berubah menjadi kesadaran yang mendalam tentang pentingnya menjaga aturan dan pantangan yang ada dalam budaya mereka. Meskipun ujian yang berat itu telah berlalu, Laili dan Bagas kini lebih dewasa dan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi dengan iman dan kehati-hatian, mereka bisa menghadapinya. Pada akhirnya, Laili menyadari bahwa hidup adalah tentang belajar dari kesalahan dan menjalani setiap langkah dengan penuh kesadaran. Dan dengan itu, mereka akhirnya bisa melanjutkan hidup mereka dengan penuh harapan, memulai babak baru bersama Aisyah, anak mereka yang sehat dan penuh kebahagiaan.